Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah dari program studi S1 Keperawatan semester 4 kelas A. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah keperawatan anak, yaitu tentang video edukasi perawatan pada bayi baru lahir. Apa sih bayi baru lahir? Bayi baru lahir itu adalah masa bayi baru lahir yang biasa kita sebut neonatal, adalah masa kelahiran 28 hari pertama kehidupan manusia. Pada masa ini terjadi proses penyesuaian sistem tubuh bayi dari kehidupan dalam rahim ke kehidupan luar rahim. Masa ini adalah masa yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan yang ekstra, karena pada masa ini terjadi mortalitas paling tinggi menurut Rudolf tahun 2006. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana cara melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ada cara perawatan tali pusat. Selama 9 bulan, tali pusat merupakan jalur hidup yang menghubungkan bunda dengan bayi, yaitu dengan cara memberikan oksigen dan makanan yang dibutuhkan bayi di dalam kandungan. Setelah bayi lahir, maka tali pusat akan putus karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sisa potongan tali pusat disebut dengan tunggul pusat yang akan terlepas sendiri antara seminggu hingga sebulan. Setelah tali pusat putus, mungkin pusar bayi akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Jika bunda melihat ada sisa darah atau cairan kuning, tenang ya bunda, karena itu normal. Selama perawatan tali pusat, pastikan bunda menjaga area selalu tetap kering dan bersih setiap saat. Jangan pernah mencoba menghilangkan tunggul pusat, biarkan tali pusat putus dengan sendirinya. Jadi untuk para bunda, jangan pernah mencoba memutuskan tali pusat. Jadi biarkan tali pusat untuk putus dengan sendirinya. Nah, untuk para bunda, selanjutnya itu memandikan bayi baru lahir. Pada bayi baru lahir tidak perlu dimandikan setiap hari, cukup 3-4 kali dalam seminggu. Namun pada saat bunda mengganti popok, pastikan tubuh bayi juga ikut dibersihkan menggunakan handuk kecil atau waslap. Berikut cara memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, bayi dibaringkan di atas matras, bersihkan mulai bagian kepala bayi. Lalu selanjutnya perhatikan saat membersihkan bagian kelopak area mata. Yang selanjutnya itu bersihkan setiap lipatan tubuh pada bayi. Lalu selanjutnya membersihkan area mulut bayi. Lalu yang terakhir itu membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan tisu basah. Pastikan para bunda diperhatikan jangan pernah menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol, karena dapat memicu iritasi pada kulit bayi. Nah, yang selanjutnya itu pahami tangisan pada bayi. Mungkin untuk para bunda yang baru memiliki anak pertama bingung nih, wah kenapa ya bayinya nangis? Jadi saya akan beritahu alasan bayi menangis itu apa. Yang pertama karena lapar. Mungkin karena bayinya kekenyangan tidur dan dia bangun menangis karena lapar lagi. Jadi tolong disiapkan ASI-nya, dan apabila bayinya minum susu formula, tolong disiapkan. Lalu selanjutnya merasa sakit atau karena ada cedera atau apa. Lalu selanjutnya bayi ingin digendong. Apabila bayinya diletakkan di kasur bayi, tolong diangkat agar meminimalisirkan supaya bayi tidak menangis lagi. Bayi popoknya kotor atau basah. Jadi kan kebanyakan anak bayi itu jarang ya menggunakan pampers. Jadi tolong diperhatikan di bagian area celananya apakah dia pipis atau pup. Lalu selanjutnya bayi merasa kesal karena tidak bisa tidur. Jadi apabila bayi yang sedang istirahat tetangganya berisik, tolong kasih ke tempat yang tenang, dipersinggahkan dulu ke tempat yang tenang atau diusap-usap. Bayinya rewel. Kalau bayi rewel, tolong bapak atau ibunya untuk mengusap-usap bagian punggung bayi agar bayinya tidur nyenyak. Tangisan bayi memang tidak bisa dijelaskan secara langsung, tapi Anda dapat perlahan bisa memahami maksud di balik nangis itu apa. Jadi untuk Bapak Ibu mohon untuk tidak
untuk tahan emosinya. Kenapa bayi nangis terus-terusan? Jadi tolong bersabar. Nah, untuk para bunda, selanjutnya itu ada cara menyusui bayi baru lahir. Saat bayi baru lahir dan bayi tidur di atas dada ibu, ia akan mencari sendiri puting susu dan berlatih untuk menyusu. Proses ini mempermudah si kecil dalam belajar menyusu dengan tepat. Biasanya, bayi baru lahir akan terus menyusu selama 6 minggu pertama kehidupannya. Bayi memiliki ukuran lambung yang sangat kecil, sehingga Anda perlu memberinya susu dalam jumlah yang sedikit-sedikit namun sering. Jadi, biasanya ia akan menyusu 1-2 jam dalam beberapa hari pertama. Ketika bayi lapar, ia akan memberikan beberapa tanda seperti menangis dengan kuat, mengisap tangannya, atau mengecap-ngecap seperti mencari puting. Jadi untuk para ibu, bunda yang masih anak pertama, jika pada malam hari bayinya tertidur, tolong dibangunkan untuk 1 jam sekali untuk menyusu ya bunda. Nah, selanjutnya itu ada cara menidurkan bayi. Bagi bunda, bayi baru lahir itu membutuhkan waktu tidur 14-17 jam dalam sehari. Beberapa mungkin memiliki jam tidur sebanyak 18-19 jam setiap harinya. Meski bayi sangat sering tidur, bukan berarti bayi mengabaikan waktunya makan dan menyusui. Bayi perlu menyusu 2-3 jam. Anda perlu membangunkan si kecil bila ia masih tidur ketika waktu makan. Jadi kalau malam hari bayinya tidur nyenyak, tolong dibangunkan dengan cara dielus-elus agar bayinya bangun untuk makan. Nah, selanjutnya ada napas pertama pada bayi baru lahir. Saat di dalam kandungan, bayi tidak perlu khawatir tentang bernapas. Namun, setelah kelahiran, paru-paru bayi yang sebelumnya dipenuhi dengan cairan, sekarang dipenuhi dengan udara. Perubahan mendadak ini pasti akan menyulitkan bayi baru lahir, sehingga napas pertama bayi biasanya tidak teratur, dangkal, ngos-ngosan. Namun, bunda tidak perlu khawatir, selama napas bayi masih stabil itu tetap normal. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan Apgar Score, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menilai bayi baru lahir. Yang pertama itu ada activity. Activity itu aktivitas atau tonus otot. Kita lihat tonus ototnya aktif atau tidak. Poin 1 itu keadaannya lemah, yaitu pergelangan tangan dan kakinya. Lalu yang poin 2 itu aktivitasnya kuat. Lalu selanjutnya ada pulse. Pulse itu adalah denyut jantung. Untuk poin 1 itu denyut jantung yang nilainya di bawah 100. Lalu untuk poin 2 itu denyut jantung yang nilainya di atas 100. Lalu selanjutnya ada Grimmage. Grimmage itu adalah refleks. Refleks yaitu pada poin 1 kita lihat refleksnya spontan atau tidak. Stimulusnya itu kuat atau tidak. Pada poin 2 itu stimulusnya kuat, responnya juga sangat baik. Lalu afference. Afference itu warna kulit. Warna kulitnya apa? Poin 0 itu warna kebiruan atau adanya bengkak. Lalu poin 1 itu ada pink body warnanya, terus ekstremitasnya berwarna kebiruan. Lalu poin 2 itu bayi yang normal, yaitu berwarna pink. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada respiration. Respiration itu pernapasan. Kita lihat di sininya. Poin 0 itu absen, poin 1 itu pernapasannya reguler atau tidak atau slow. Lalu poin yang kedua itu pernapasannya normal. Nah, selanjutnya itu ada menimbang bayi baru lahir. Kebanyakan bayi baru lahir memiliki berat antara 2-4 kg, yaitu normal bayi baru lahir yaitu 2.500 sampai 4.000. Nah, di sini bayi baru lahir biasanya bobotnya turun selama seminggu pertama pasca melahirkan karena banyak cairan tubuh yang hilang selama waktu itu. Namun, bunda akan melihat peningkatan bayi baru lahir setelah 1 minggu atau lebih. Pertambahan berat badan penting untuk perkembangan fisik dan mental bayi. Bunda merasa bahwa bayinya tidak naik bobotnya, maka bunda bisa berkonsultasi kepada bidan dan sediakan nutrisi yang dibutuhkan pada bayi. Jadi
mohon kepada para bunda untuk melakukan menimbang bayi secara teratur minimal 1 bulan sekali dan berikan makanan-makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya itu ada perawatan pada mata bayi baru lahir. Mata bayi baru lahir sangat halus dan sensitif. Dalam 1 jam setelah melahirkan, dokter biasanya akan memberikan obat tetes mata untuk memastikan mata bayi bebas dari infeksi. Nah, bunda pastikan menjaga bayi tetap bersih setiap saat. Gunakan kain yang lembab dan bersih untuk menyeka mata bayi. Tolong para bunda untuk tidak memakaikan bedak di bagian area mata, dan apabila menggunakan bedak pada wajah, gunakan secara perlahan, jangan sampai terkena bagian area mata. Nah, selanjutnya itu ada pemberian vitamin K. Vitamin K ini diberikan kepada bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya perdarahan. Vitamin K ini bisa membantu dalam pembekuan darah, sehingga jika ada perdarahan, maka vitamin ini dapat membantu menggumbalkan dan mencegah perdarahan. Jadi, untuk para ibu jangan khawatir jika ada terjadinya pendarahan pada bayi. Maka konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau bidan yang merawatnya apabila ada terjadinya perdarahan. Nanti bidannya akan memberikan obat pemberian vitamin. Nah, selanjutnya itu ada pemberian vaksin atau imunisasi hepatitis B. Untuk para bunda, setiap vaksinasi penting untuk anak, sehingga ingat tanggalnya dan pastikan buah hati mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi hepatitis B ini sangat penting untuk menangkal penyakit hepatitis B. Jadi untuk para bunda, untuk imunisasi yang lainnya tolong diperhatikan. Apabila ada yang tertinggal atau kelewat, bunda bisa menghubungi bidan-bidan yang ada di lingkungan bunda atau bidan yang melayani bunda. Nah, selanjutnya itu memberikan kehangatan. Untuk para bunda atau para ibu muda yang sekarang mempunyai anak pertama, pasti kan memikir itu, buat apa sih di bedong bayinya, udah gak zaman gitu kan. Tapi bunda harus menjaga tetap hangat bayinya, karena pada bayi itu tidak memiliki lemak seperti anak-anak dan dewasa. Karena itu pastikan bunda memberikan kehangatan dengan pakaian yang hangat, terutama pada saat cuaca dingin, pada malam hari, dan setelah mandi. Tolong diberikan kehangatan seperti menggunakan minyak kayu putih, minyak telon, dan gunakan baju yang dapat memberikan kenyamanan pada saat kehangatan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat para bunda.